pengantar pengantar manajemen. Kita pertemuan kedua ya. Sebenarnya ada dua PowerPoint yang ingin saya sampaikan atau yang sudah saya siapkan untuk pertemuan hari ini. Cuma karena ada hal lain yang harus dilakukan, jadi mungkin saya akan sampaikan satu materi saja. Oke, teman-teman, share screen saya sudah nampak atau belum? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, kalau saya pindah-pindah slide ini, keluar nggak? Pindah ya? Oke, teman-teman, kita hari ini sekali lagi ya membahas pengantar selama kita perkuliahan dalam satu semester ke depan. Setidaknya setelah pertemuan ini, teman-teman diharapkan teman-teman bisa explain gitu ya, kenapa seorang manajer itu penting di dalam suatu organisasi. Kemudian yang kedua, tell who manager are and where they work. Teman-teman bisa menjelaskan, bisa menceritakan siapa itu manajer dan di mana dia bekerja. Kemudian describe the function, bisa mendeskripsikan fungsi-fungsi, peran, kemudian skills, keterampilan-keterampilan manajer. Kemudian mendeskripsikan faktor-faktor apa yang mereshape, membentuk pekerjaan seorang manajer. Kemudian yang terakhir tentunya dapat menjelaskan, dapat apa ya, mengexplain gitu ya, menjabarkan nilai-nilai atau pentingnya kenapa kita perlu mempelajari manajemen. Oke, yang pertama teman-teman, kenapa seorang manajer itu penting ya? Tentunya yang pertama, di dalam suatu organisasi itu membutuhkan keterampilan manajerial yang kalau kita lihat hari ini di era yang penuh ketidakpastian, uncertain ya, uncertain itu tidak ada kepastian, kemudian kompleksitas yang tinggi, kemudian di waktu yang chaos, contohnya semasa COVID ini, organisasi itu eh, sangat membutuhkan dari waktu-waktu yang sebelumnya, saat ini sangat membutuhkan keterampilan ataupun kemampuan manajerial, di mana keterampilan manajerial ini merupakan hal yang kritis ya untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang ada di suatu organisasi. Nah, berbagai ahli, berbagai penelitian menyatakan bahwa quality of the employee atau supervisor relationship ini sangat penting, merupakan variabel yang sangat penting untuk peningkatan produktivitas dan loyalitas. Nah, tentunya ketika kita mempunyai organisasi, salah satu aspek ya, salah satu tujuan di dalam organisasi kita kan tentunya organisasi yang produktif. Dan juga salah satu tujuan kita itu memiliki loyalitas baik itu dari sisi internal maupun eksternal. Internal itu tentunya loyalitas dari pegawai, eksternal itu tentunya dari loyalitas pelanggan atau pengguna layanan organisasi kita. Nah, dari ketiga poin ini tentunya seorang manajer itu penting. Saya lanjut, kemudian siapa itu manajer? Nah, manajer ini someone who coordinates and oversees. Seseorang yang mengkoordinasikan, kemudian mengawasi pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh orang lain sehingga tujuan organisasi itu bisa tercapai. Nah, teman-teman yang perlu kita garis bawahi di sini adalah adanya work of other people. Artinya seorang manajer itu ketika dia memiliki serangkaian tugas, serangkaian pekerjaan, dia membagikan tugas-tugas itu ke orang lain, ya, menggunakan tangan orang lain. Kemudian yang perlu kita garis bawahi lagi ada tujuan organisasi.
Nah, di sini teman-teman bisa mengartikan ya, di mana seorang manajer itu adalah seseorang yang mengkoordinasikan, mengawasi, membagikan pekerjaan-pekerjaan yang dia miliki kepada orang lain, tentunya untuk pencapaian tujuan. Nah, teman-teman tentunya kita perlu melakukan pengklasifikasian manajer. Nah, di sini ada first line manager, middle manager, top manager. Nah, teman-teman ringkasnya teman-teman bisa lihat di sini. Jadi tingkatan di dalam manajemen tentunya yang paling tinggi adalah top manager, kemudian ada middle manager, kemudian ada first line manager, sampai yang paling bawah adalah non managerial employees atau karyawan biasa yang dia tidak punya kewajiban, dia tidak punya tugas untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat manajerial. Nah, ini tentu teman-teman perlu ingat ya, karena ini nanti akan ada hubungannya dengan slide yang selanjutnya. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya adalah di mana seorang manajer itu bekerja. Nah, tentunya seorang manajer itu bekerja di suatu organisasi. Nah, organisasi yang dimaksud di sini adalah a deliberate arrangement of people assemble. Artinya organisasi ini merupakan suatu pengaturan yang memang disengaja, yang berisikan orang-orang, gitu ya, berisikan orang-orang itu tentunya pegawai ya, orang-orang untuk mencapai tujuan yang spesifik, di mana tentunya uh, satu orang saja atau secara individu tentu tidak akan bisa melakukan pencapaian tujuan. Oleh karena itu dibutuhkan suatu organisasi. Nah, kemudian pertanyaannya adalah ciri-ciri organisasi itu seperti apa? Nah, di sini setidaknya ada tiga karakteristik di dalam suatu organisasi itu. Yang pertama ada purpose atau tujuan, kemudian yang kedua ada orang-orang ya di dalamnya, kemudian yang ketiga ada struktur organisasi. Sebenarnya ada poin yang keempat ya, yaitu adanya resources atau sumber-sumber. Nah, tentunya kalau di dalam suatu organisasi itu tidak ada sumber-sumber daya yang bisa dikelola, kan namanya bukan organisasi. Kalau tidak ada sumber daya yang perlu dikelola, maka tidak perlu ada seorang manajer. Ini teman-teman bisa lihat karakteristik of organization. Di situ ada tujuan, kemudian ada struktur yang memang disengaja, kemudian ada orang-orang di dalamnya. Kenapa ini penting, teman-teman? Nah, tentunya organisasi itu sebenarnya bisa kita klasifikasikan menjadi dua. Yang pertama organisasi secara formal, yang kedua organisasi secara non formal. Organisasi formal tentu di dalamnya ada seorang pemimpin, kemudian ada usaha atau proses-proses pencapaian tujuan secara bersama. Kemudian memang ada struktur yang disusun secara sengaja, kemudian tentunya di dalamnya ada people atau orang-orang. Dan tambahan lagi tadi sudah saya sampaikan, ada ada resources di dalamnya, ada sumber daya yang dikelola. Nah, pertanyaan berikutnya adalah sumber daya di sini yang dimaksud itu yang seperti apa? Jadi di uh, manajemen kita mengenal ada 3M, ada 5M, ada 7M dan seterusnya. Nah, teman-teman bisa dengan mudah mengingat ya. Teman-teman ingat saja sumber daya yang ada di organisasi itu ada beberapa pilihan karena tentunya ada beberapa ahli yang menyampaikan tentang itu. Yang pertama adalah manusia ya, ada orang-orang di dalamnya. Tentunya kalau ada orang-orang di dalam suatu organisasi, tentu perlu kita kelola. Kemudian yang berikutnya ada money, ada uang, ada finance, gitu ya, ada keuangan yang perlu kita kelola. Selanjutnya ada market, pasar. Tentu pasar ini juga perlu kita kelola dan seterusnya. Nah, itu teman-teman nanti bisa searching sendiri ya. Kira-kira sumber daya di dalam organisasi itu apa saja. Nah,
karena itulah teman-teman pasti mengenal ya mata kuliah yang lain atau istilah-istilah manajemen yang lain, misalnya ada manajemen SDM, ada manajemen keuangan, ada manajemen apa lagi, ada manajemen pemasaran dan seterusnya. Karena salah satu karakteristik di dalam suatu organisasi itu ya ada sumber daya yang dikelola. Kemudian tadi saya sampaikan ada organisasi non formal. Nah, organisasi non formal ini eh, tidak ada atau mungkin tidak lengkap karakteristik yang ada di dalamnya. Misalnya teman-teman lagi ngopi di kafe begitu. Di situ kan teman-teman ada tujuan ya, misalnya tujuannya ngopi, refreshing. Kemudian ada orang-orang di dalamnya gitu ya. Tetapi nggak ada struktur yang disengaja. Tetapi bisa jadi itu menjadi organisasi non formal karena biasanya di satu kumpulan gitu ya, di suatu grup biasanya ada orang yang menonjol gitu ya. Kalau misalnya ada orang yang menonjol dalam artian suka ngomong, dia suka bercerita dan seterusnya. Itu secara non formal bisa kita sebut sebagai pemimpin, tapi itu non formal. Nah, yang kita bahas di sini adalah organisasi-organisasi yang formal, di mana organisasi formal ini tadi ada 4 hal ya, ada 4 karakteristik. Yang pertama ada tujuan, kemudian ada struktur, ada orang-orang di dalamnya, kemudian yang terakhir adalah adanya sumber daya. Di mana sumber daya ini tentunya perlu kita kelola. Oke, kemudian pertanyaan berikutnya adalah apa yang seorang manajer itu lakukan? Nah, teman-teman, saya pengen dengar suaranya teman-teman juga ya. Ada yang bisa bantu saya membaca slide ini? Silahkan raise hand. Pede aja teman-teman, saya juga nggak bisa bahasa Inggris. Siapa yang mau bantu saya silahkan. Natasha, Ya, boleh, Pak. Seros, Ini baca aja kan, Pak? baca aja. Nanti yang menjelaskan yang lain. What do managers do? Management involves coordinating and overseeing the work activities of others so that their activities are completed efficiently, getting the most output for the least inputs, and effectively attaining organizational goals. Oke, artinya Natasha, sepemahaman aja, sepemahaman kamu. Buat coordinating kan mengkoordinasi dan mungkin melihat pekerjaan dari people yang tadi disebutin Bapak kan, sama activities yang dilakukan apakah udah uh, efisien dan efektif dalam mengerjakan tugasnya. Oke, terima kasih. Menambahkan teman-teman. Oke, teman-teman harus berusaha ini ya, berusaha memunculkan nama teman-teman di otak saya. Biasanya kalau yang namanya ada di otak saya itu calon-calon yang dapat nilai A. Tentunya kalau nggak dalam satu pertemuan, mungkin saya besok ketemu Natasha juga lupa lagi. Jadi harus konsisten, gitu ya. Yang lain silakan. Ada yang mau bersuara, menambahkan? Siapa ini? Tadi Saya saya rasa dulu, dengar Pak. suara sekilas. Sabil. Silakan Sabil. Iya, ini saya nambahin sedikit aja dari yang Natasha tadi ya, Pak. Jadi yang saya pahami juga dari manajemen ini, tadi benar buat mengkoordinasi dan melihat nih untuk udah berjalan sesuai dengan rencana atau belum. Karena kan dalam sebuah organisasi itu kan kita punya tujuan gitu kan. Dan yang pastinya dalam organisasi itu kita tuh mau apa yang kita keluarin itu
maksimal dan hasilnya pun yang kita dapat tuh maksimal gitu Pak. Jadi di sini peran manajer itu sebagai orang yang memanage semua aktivitas di sebuah organisasi gitu Pak, agar berjalan efektif dan efisien. Oke, terima kasih, Sapil. Tambahannya, ada lagi yang lain? Silakan. Sapil. Ada lagi yang mau menambahkan? Saya Pak, Ali, silakan Ali. Senyummu. tugas manajer itu kayak untuk mengarahkan, memimpin, melakukan koordinasi, serta pengembangan dalam rangka mencapai tujuan perusahaannya. Dan manajer itu kayak bertanggung jawab terhadap kinerja timnya, Pak. Oke, Nah, udah? sudah, Pak. Oke, terima kasih Ali. Yang lain silakan, ada yang mau menambahkan, teman-teman? Bapak, saya boleh ngertiin itunya nggak, Pak? Boleh, silakan. Jadi di situ tertulis bahwa manajemen itu bertugas sebagai mengkoordinasi dan melakukan pengawasan aktivitas kerja orang lain sehingga aktivitas mereka diselesaikan secara efisien untuk mendapatkan hasil yang maksimal dan efektif untuk mencapai tujuan dari organisasi tersebut. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Siva. Yang lain, ada lagi? Ya, Oke, silakan teh. Namanya siapa nih? Bunga. ya jadi apa yang udah dikatakan sama teman-teman itu benar banget. Kalau misalnya nggak ada manajemen itu semuanya bakalan apa ya kayak nggak terarah gitu Pak. Jadi tugasnya manajemen di sini itu benar-benar penting banget supaya tujuan organisasi itu bisa terarah dan kita tuh mencapainya juga apa sih bisa mencapai sesuai tujuan gitu deh Pak. Makasih. Oke, terima kasih Bunga. Ada lagi teman-teman? Oke, kalau tidak ada saya izin menambahkan sedikit ya. Jadi benar apa yang disampaikan teman-teman. Saya ingin menggarisbawahi di sini adalah untuk memastikan tujuan atau pekerjaan-pekerjaan itu bisa terselesaikan secara efisien dan efektif. Nah, di sini teman-teman dibedakan ya antara efisien dan efektif. Teman-teman yang perlu kita ingat adalah kalau efektif, titik poinnya adalah attaining organizational goals atau pencapaian tujuan. Selama tujuan itu tercapai, maka bisa kita sebut efektif. Tetapi belum tentu itu efisien. Karena efisien di sini kita artikan sebagai getting the most output, kita mendapatkan output yang sebesar-besarnya dengan mengeluarkan input sekecil-kecilnya. Prinsip ekonomi kan seperti itu ya, kita mengeluarkan sekecil-kecilnya, tetapi kita mendapatkan yang sebesar-besarnya. Artinya apa? Tadi saya sering banget sebut ada sumber daya yang perlu di sebagai contoh misalnya ada suatu program, di mana suatu program itu bisa diselesaikan selama 5 hari oleh 5 orang pegawai. Kalau misalnya itu tercapai, programnya selesai, maka kita bisa sebut efektif. Tetapi kalau misalnya itu katakanlah molor gitu ya, misalnya harusnya 5 hari selesai, selesainya 6 hari atau 7 hari, maka itu belum bisa kita sebut belum efisien. Tetapi itu efektif karena itu attaining tujuan organisasi, tujuan program itu terselesaikan, programnya terlaksana, programnya terselesaikan. Tetapi belum efisien karena tadi ya normalnya itu bisa dikerjakan dalam 5 hari oleh 5 orang, tetapi selesai 7 orang, selesai dalam 7 hari atau molor lah istilahnya. Maka itu
belum efisien. Oleh karena itu, teman-teman, efisien di sini kaitannya dengan sumber daya yang kita kelola. Bisa itu waktu, bisa itu uang, bisa itu tenaga, dan seterusnya. Jadi teman-teman perlu ditekankan di situ sebagai tambahan. Nah, kemudian teman-teman bisa lihat ya efisien dan keefisienan dan keefektifan di dalam manajemen, di mana efisien ini penggunaan sumber daya, tadi saya sampaikan ya, resource usage, low waste, jadi sedikit yang terbuang. Kalau sedikit yang terbuang tetapi tujuannya itu tercapai, maka bisa kita sebut high efficiency atau efisiensinya tinggi. Sebaliknya, kalau misalnya sumber daya yang terbuang itu banyak, ya maka efisiensinya rendah. Sementara untuk keefektifan, kalau misalnya tujuannya itu tercapai, maka high effectiveness atau keefektifannya itu tinggi. Sudah jam 4 ya, nggak kerasa. Oke, teman-teman, fungsi-fungsi dari manajemen ya, fungsi-fungsi dari manajemen. Ada planning, ada organizing, ada leading, ada controlling. Paling tidak menurut Robbins ada 4. Tapi misalnya teman-teman nanti misalnya membaca di buku lain atau misalnya browsing-browsing di Google, ada perbedaan, misalnya lebih dari fungsi-fungsi yang tertera di sini, itu tidak apa, memang seperti itu. Ada yang menyebutkan ada 6, ada yang menyebutkan 7, ada yang menyebutkan ada 4, ada yang POAC, planning, organizing, creating, controlling. Kalau di sini kan planning, organizing, leading, controlling. Ada yang memasukkan fungsi motivating dan seterusnya. Nah, ini teman-teman bisa dijadikan referensi tambahan dan itu sah-sah saja. Nah, di sini fungsi dari manajemen yang pertama ada merencanakannya, perencanaan, di mana di dalam proses perencanaan ini kita mendefinisikan tujuan, kemudian merumuskan strategi pencapaian tujuan, kemudian mengembangkan rencana yang terintegrasi dengan aktivitas yang terkoordinasi. Kemudian di step atau fungsi planning ini ada budgeting, proses budgeting, ada proses penjadwalan, dan seterusnya. Sementara organizing ini arranging and structuring work to accomplish organizational goals. Mengatur kemudian membuat struktur kerja untuk pencapaian tujuan. Nah, tentunya teman-teman sering banget dengar istilah misalnya the right man on the right place. Nah, salah satu yang dilakukan di dalam proses organizing ini adalah menempatkan orang-orang yang memang ahli di bagian itu di tempat yang memang dia ahli. Tetapi misalnya teman-teman nanti menjadi seorang manajer, punya pegawai yang misalnya 10 tahun atau 5 tahun sudah berada di bagian itu, misalnya teman-teman ingin memindahkan pegawai itu ke bagian yang lain juga silahkan saja. Karena itu juga untuk mengurangi kebosanan pegawai. Tetapi tentunya ketika teman-teman ingin memindahkan pegawai tersebut, tentu harus ada orientasinya ya. Jangan misalnya saya misalnya pegawainya teman-teman, kemudian saya sebelumnya ada di bagian keuangan, tiba-tiba saya ditaruh di bagian pemasaran misalnya, sementara saya nggak punya pengalaman sama sekali di bagian pemasaran. Tentu juga akan sulit bagi pegawai tersebut untuk beradaptasi. Kemudian yang ketiga ada fungsi leading atau working with and through people accomplish goal. Bekerja dengan atau melalui. Makasih ya Gif, sendirian. Makasih Gif. Yuk. Oke, saya ulangi ya. Proses fungsi memimpin leading di sini. Bekerja dengan atau melalui orang lain untuk pencapaian tujuan. Nah,
teman-teman di dalam kepemimpinan yang teman-teman perlu garis bawahi adalah kepemimpinan itu merupakan proses mempengaruhi orang lain. Sekali lagi, kepemimpinan itu adalah proses mempengaruhi orang lain. Tentunya di dalam kita mempengaruhi orang lain ada banyak hal yang bisa kita lakukan, mulai dari memberikan perintah, kemudian misalnya memberikan teladan dan seterusnya. Nah, tentu kalau kita bahas kepemimpinan bisa jadi satu mata kuliah sendiri ya. Tetapi paling tidak teman-teman paham bahwa di dalam fungsi leading ini adalah fungsi seorang manajer di dalam mempengaruhi orang lain untuk pencapaian tujuan organisasi tentunya. Nah, kemudian controlling. Controlling di sini ada proses monitoring, ada comparing, membandingkan pelaksanaan dengan rencana misalnya, atau membandingkan hasil program dengan rencana, apakah compare atau tidak, pas atau tidak, ataukah ada hal yang belum fit gitu ya, ada yang belum cocok di pelaksanaan dengan rencana. Nah, itu dilakukan pada proses atau fungsi controlling. Nah, yang terakhir ada correcting work ya. Misalnya ada hal-hal yang kurang sesuai dengan SOP, misalnya ada hal-hal yang kurang sesuai dengan SOP, ada hal yang nggak sesuai dengan rencana dan seterusnya, itu bisa kita lakukan koreksi di dalam proses controlling. Ini sama ya, planning, defining goals, merumuskan strategi dan seterusnya. Organizing ini kita perlu mendefinisikan kira-kira apa yang kita butuhkan, kemudian bagaimana itu bisa kita selesaikan sampai dengan siapa yang akan melakukan pekerjaan itu. Nah, leading ada proses motivating, ada leading, and beberapa kegiatan lain yang melibatkan dealing dengan orang-orang. Kemudian controlling, monitoring activities to ensure. Intinya monitoring ini memastikan aktivitas-aktivitas yang dilakukan itu sesuai dengan hal-hal yang sudah direncanakan. Nah, teman-teman, di sini ada beberapa peran manajemen, ada 10 diidentifikasi oleh Innsbruck, tapi oleh dia dibagi menjadi 3 kelompok. Nah, 3 kelompok itu antaranya interpersonal, kemudian informasional, dan juga decisional roles. Nah, interpersonal yang pertama ada figurehead, kemudian leader, kemudian liaison, kemudian di informasional ada monitor, kemudian disseminator, kemudian ada spokesperson, kemudian decisional roles ada entrepreneur, disturbance handler, resource allocator, dan negotiator. Nah, teman-teman, interpersonal roles ini intinya adalah peran seorang manajer dalam hal yang berbau interpersonal ya, atau hubungan dengan manusia. Di sini ada figurehead, artinya kan seorang manajer itu berperan juga sebagai teladan ya, yang bisa ditiru oleh para pegawainya. Kemudian di situ ada leader, ada proses atau peran memimpin, kemudian ada liaison itu menghubungkan atau penghubung gitu ya. Intinya dia berhubungan dengan orang lain yang ada di dalam suatu organisasi. Kemudian yang kedua, peran informasi. Tentunya seorang pemimpin itu punya peran di dalam menginformasikan informasi yang ada di dalam suatu organisasi. Contoh kecil, misalnya spokesperson di sini. Spokesperson ini kan artinya juru bicara. Nah, ketika seorang manajer misalnya membuat suatu kebijakan, nah kebijakan ini kan tentu perlu kita sosialisasikan kepada orang lain. Sekali lagi, sosialisasi di sini tidak hanya internal, tetapi juga eksternal. Nah, pemimpin punya tugas, punya peran untuk melakukan hal itu. Kemudian peran pembuatan keputusan, di sini salah satunya adalah mengalokasikan sumber daya yang ada sampai dengan negosiasi. Saya izin agak cepat ya, teman-teman. Oke, kira-kira kebutuhan apa saja? Kira-kira kebutuhan
keterampilan apa saja yang diperlukan oleh seorang manajer. Di sini ada 3 ya, ada technical skills, ada human skills, ada conceptual skills. Sebelum itu teman-teman jangan nggak usah dicatat, nggak apa-apa. Nanti materi ini akan saya share ke teman-teman semuanya. Nah, teman-teman, sebelum kita tutup lebih awal ya, saya ingin diskusi lagi dengan teman-teman. Kira-kira menurut pendapat teman-teman dari pengertian yang ada di layar slide teman-teman semuanya, seorang manajer itu paling membutuhkan skill yang mana? Ada yang mau berpendapat teman-teman semuanya? Kira-kira dari ketiga skills ini, 3 jenis skills ini, kira-kira mana yang paling dibutuhkan oleh seorang manajer? Silakan, jangan malu-malu. Saya, Pak. Benar. Bunga, silakan. Kalau menurut saya yang paling dibutuhkan itu conceptual skills. Oke, kenapa? Karena di situ kan artinya ini apa? Kemampuan untuk berpikir dan membuat konsep. Jadi itu mungkin yang paling dibutuhin sama seorang manajer. Gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Bunga. Yang lain, silakan. Kalau menurut saya analytical skill, Pak. Yang mana ada analytical skill? Kayak apa namanya? Kayak human skill. Kenapa itu? Kayak misalnya kayak melihat, kayak membantu karyawan yang agak, kayak membantu karyawan agak yang kesusahan gitulah, Pak. Saling membantu satu sama lain, Pak, maksudnya. Oke, terima kasih, Ali. Tadi siapa ya angkat tangannya? Angel, silakan. Kalau menurut saya sih sama human skill. Karena kan manajer itu kan katanya harus bisa memengaruhi banyak orang kan. Nah, human skill itu kan kemampuan untuk bisa bekerja sama dengan baik dengan banyak orang. Gitu, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Angel. Selanjutnya Feriska, silakan. Oke, makasih Pak atas kesempatannya. Menurut saya, tadi yang teman-teman pilih human skills itu, saya lebih ke conceptual skill karena kebanyakan orang bisa bekerja sama, namun mereka tidak memiliki pemikiran-pemikiran kritis. Jadi seperti itu, Pak. Oke, terima kasih Feriska. Yang lain ada lagi yang mau menyampaikan pikirannya? Iren, silakan. Menurut saya sebagai manajer itu harus mempunyai human skills karena dilihatin dong. Untuk untuk sebagai manajer harus bisa untuk bekerja sama dengan orang agar bisa bekerja sama dan juga bisa mencapai tujuannya dengan baik. Gitu sih, Pak. Aku lupa lagi. Oke, terima kasih Iren. Yang lain? Lagi tadi ada yang kata ya, Bang. Stabil, Pak. Stabil, silakan. Ya Pak, terima kasih atas kesempatannya. Menurut saya, untuk menjadi seorang manajer yang kita butuhkan itu pertama kali adalah human skill. Karena benar dari kata teman-teman tadi, hubungan antara kita dengan rekan kerja itu menurut saya menjadi hal penting dulu. Karena kalau misalnya kita mau bekerja sama dengan baik untuk menciptakan suatu, untuk mencapai tujuan yang baik, itu tuh kerjasama antar timnya juga harus dibutuhkan dengan baik, Pak. Terus juga tadi kan di functionnya itu kan ada yang namanya organizing ya. Itu juga kan salah satunya untuk arrange gitu. Bagaimana nih orang-orang yang tepat untuk mencapai tujuan yang tepat juga. Dari situ juga nantinya akhirnya kita bisa berdiskusi untuk yang namanya itu berpikir kritis sesuai dengan bidangnya masing-masing dan akhirnya bisa mencapai tujuan yang sesuai. Dan menurut saya jadi human skill terlebih dahulu yang paling dipentingkan. Oke, terima kasih Stabil.
atas pendapatnya. Ada lagi yang lain, silakan. Mungkin satu atau dua orang lagi. Siva, silakan. Baik, Pak. Terima kasih sebelumnya atas kesempatannya. Saya Sifani Aulia. Ingin menurut saya itu adalah human skill, Pak. Karena human skill itu adalah kemampuan yang berkaitan dengan interaksi hubungan antara manajer dengan karyawan-karyawannya. Habis itu kan kalau misalnya hubungan antar manajer sama karyawannya baik, nanti hasil kerjanya bakal jadi lebih baik lagi. Nanti habis itu tujuan perusahaannya juga jadi lebih bisa tercapai. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Siva. Satu orang lagi mungkin ada yang mau menyampaikan pendapatnya. Saya Pak izin berpendapat. Saya Citra Ayu Isnalfi Wijanti. Kalau menurut saya itu seorang manajer itu butuh yang namanya conceptual skill. Yang pertama karena di situ di situ manajer itu butuh untuk harus memiliki kemampuan untuk berpikir sama membuat konsep tentang situasi abstrak ataupun kompleks mengenai organisasi sesuai pengertian yang ada di layar. Lalu untuk yang human skills itu menurut saya untuk semuanya. Jadi nggak cuma manajer aja yang butuh kemampuan untuk bekerja dengan baik sama orang lain, tapi para karyawan yang lain juga butuh. Terus kalau untuk technical skill itu kayak nggak harus, tapi mungkin minimal harus bisa. Minimal bisa gitu. Makasih, Pak. Oke, terima kasih Citra. Sudah, nggak ada lagi yang mau berpendapat? Saya masih kasih kesempatan. Afina dan Hafsa. Ya udah, berdua harus jawab bareng. Baik, Pak, terima kasih. Menurut saya, seorang manajer harus memiliki konseptual skill karena harus mampu mengambil keputusan dan memecahkan suatu masalah. Karena sebagai seorang pemimpin, wajib mengenali dan menyelesaikan masalah sebelum meluas. Jadi yang mengambil keputusannya itu seorang manajer. Oke, sudah? Terima kasih, Pak. Ada lagi teman-teman? Oke ya, jadi pada intinya semuanya penting untuk dimiliki oleh seorang manajer. Cuma kadarnya yang berbeda. Kadarnya yang berbeda. Teman-teman ingat ya, tadi di awal saya menyampaikan tentang klasifikasi tingkatan seorang manajer. Ada top manager, ada middle manager, sampai dengan lower level manager. Tentunya ketika yang kita bicarakan itu adalah top manager, maka kadar keterampilan konseptualnya harusnya lebih tinggi daripada keterampilan technical skills. Bukan berarti seorang top manager itu nggak punya sama sekali hal-hal atau keterampilan-keterampilan yang berbau teknis ya, tetapi kadarnya yang tidak diperlukan sangat besar, gitu ya. Kemudian human skill. Human skill ini tentunya kadarnya sama, harus sama-sama dimiliki oleh top manager, middle manager, dan lower manager. Kenapa? Karena yang namanya hubungan dengan manusia di suatu organisasi itu bisa vertikal, bisa horizontal. Kalau horizontal kan sesama teman, sesama pegawai. Kalau vertikal kan antara pemimpin dan bawahan. Nah, singkatnya, teman-teman, bisa dilihat ya di sini. Jadi kalau top manager keterampilan dituntut memiliki keterampilan konseptual yang lebih tinggi. Kalau lower level atau level manager yang rendah itu dibutuhkan keterampilan teknikal yang lebih tinggi. Tetapi tidak menutup kemungkinan seorang manajer itu memiliki technical skills. Karena
karena tentunya paling tidak seorang manajer itu perlu pengetahuan dasar terkait dengan organisasi yang dia pimpin atau yang dia kelola. Contoh sederhananya misalnya teman-teman menjadi seorang manajer di toko roti misalnya. Kalau misalnya teman-teman nggak punya sama sekali pengetahuan tentang bakery, tentang pembuatan roti, tentunya teman-teman ketika merumuskan kebijakan, ketika teman-teman merumuskan rencana, ketika teman-teman membuat suatu keputusan, tentu teman-teman nggak bisa membuat keputusan yang lebih baik begitu ya, karena tentu diperlukan informasi yang berkaitan dengan bidang yang teman-teman kelola. Tapi sekali lagi, keterampilan-keterampilan yang ada tiga tadi tentunya harus dikaitkan dengan tingkatan-tingkatan seorang manajer. Oke, saya lanjut cepat saja ya. Nih, tenang Siva, 5 menit lagi selesai. Jadi teman-teman, pentingnya keterampilan manajerial yang pertama tentunya mengelola human capital ya, modal manusia yang ada di organisasi, kemudian inspiring komitmen untuk menginspirasi orang lain, kemudian mengelola perubahan. Tentunya perubahan di era saat ini itu merupakan hal yang lumrah ya. Setiap detik, setiap waktu ada saja perubahan yang terjadi di sekitar kita, sehingga seorang manajer itu perlu memiliki keterampilan manajemen atau mengelola perubahan itu sendiri. Kemudian structuring work and getting things done, kemudian memfasilitasi konteks secara psikologis dan sosial di lingkungan kerja, artinya pemimpin itu penting untuk membuat lingkungan kerja yang nyaman, membuat lingkungan kerja yang kondusif dan seterusnya. Kemudian using purposeful networking, kemudian membuat proses pembuatan keputusan, kemudian mengelola strategi dan inovasi, kemudian yang terakhir adalah managing atau kita mengelola logistik dan juga teknologi. Nah, tentunya ketika kita memiliki suatu organisasi, salah satu alasan organisasi itu tetap hidup kan tentunya adanya customer ya. Oleh karena itu pelanggan dalam hal ini bisa pelanggan yang menggunakan produk kita, bisa yang menggunakan layanan jasa kita itu harus bukan dipelihara apa ya, ayomi gitu ya bahasanya. Kalau dipelihara kan kesannya kayak hewan. Lanjut, pentingnya inovasi. Tentunya inovasi ini penting ya di dalam suatu organisasi, di mana inovasi ini bisa kita maknai sebagai sesuatu yang kita lakukan secara berbeda, yang belum pernah atau belum dilakukan oleh orang lain. Kemudian ada exploring new territory and taking risks. Nah, di dalam proses inovasi ini teman-teman perlu mengencourage melibatkan pegawai ya, karena dengan pelibatan pegawai misalnya dalam perumusan inovasi, mereka akan memiliki rasa memiliki. Jadi ketika mereka melaksanakan inovasi yang dilaksanakan di organisasi tentunya akan lebih maksimal lagi. Masih ada ya. Nah, kemudian di sini sustainability teman-teman. Sustain itu bertahan. Tentunya sustain di sini orientasinya tidak hanya keuntungan ya, tidak hanya keuntungan, tetapi sustain di sini kita sebagai seorang manajer perlu mempertimbangkan keadaan lingkungan sosial dan juga keadaan lingkungan sumber daya alam gitu. Makanya teman-teman sekarang itu sangat sering kita temui ada istilah green economic, ada istilah green marketing, ada istilah green product dan seterusnya. Karena sustain yang dimaksud di sini adalah sustainability yang dimaksud di sini adalah kemampuan suatu perusahaan untuk mencapai tujuan bisnis dengan mempertimbangkan beberapa hal. Ada integrating ekonomi, kemudian lingkungan,
kemudian social opportunities, peluang sosial, peluang di masyarakat untuk pelaksanaan strategi bisnis. Nah, green economy tadi, hal-hal yang berbau dengan alam, begitu ya, hal-hal yang berbau dengan sosial ke masyarakat, tentunya ini perlu dipelihara juga. Kalau misalnya perusahaan-perusahaan tidak ada yang mempertimbangkan tentang itu, maka bumi yang kita tinggali juga akan nggak awet ya. Oleh karena itu sekarang lagi marak sekali tentang sustainability. Kemudian tantangan ya yang dihadapi manajer ada perubahan teknologi, kemudian peningkatan MPS of organizational dan etika manajerial, ada peningkatan persaingan, sampai yang terakhir adalah tentang keamanan. Tentunya kalau keamanan kita sekarang lagi kurang aman juga karena data pribadi, kemudian ya hal-hal yang berbau dengan keamanan digital itu kan kita harus menguasai ya, kalau tidak menguasai ya akan sangat rentan sekali. Oke, Universality of Management. Jadi intinya manajemen ini dibutuhkan di semua ukuran organisasi, baik itu kecil maupun besar. Kemudian organisasi ini juga dibutuhkan oleh all types, artinya baik itu organisasi profit maupun non-profit. Kemudian ya organisasi area. Jadi area organisasi itu ada beberapa, ada marketing, human resource, kemudian accounting, information system, dan seterusnya. Nah, ini ada reward and challenge ketika teman-teman menjadi seorang manajer, mulai dari harus bekerja keras, kemudian harus bisa memotivasi pekerja di era chaos dan penuh ketidakpastian ini, dan seterusnya. Nanti teman-teman silakan baca. Nah, ini ada beberapa terms, ada beberapa kata yang teman-teman perlu ketahui. Ini bukan tugas, karena aja nanti ada pertanyaan, Pak, ini perlu dicari artinya. Enggak. Jadi insya Allah di slide saya sudah saya sebutkan, sudah saya jelaskan terkait dengan beberapa terms atau beberapa kata yang teman-teman tadi mungkin perlu diingat gitu ya. Oke, itu teman-teman materi dari saya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan.